Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dari jurnal penyertaan dalam tindak pidana korupsi oleh Herman Sitompul di jurnal volume 6 nomor 2 September 2019 dari halaman 108 hingga 122. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia cukup banyak kasus tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi pun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Tindak pidana korupsi itu selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan adanya penggunaan uang negara yang dilakukan biasanya oleh pejabat negara, dan pasti oleh pejabat negara dalam penyelewengan uang negara untuk kebutuhan pribadi. Seperti itu, dan bukan untuk peruntukannya. Saya dapat jabarkan simpelnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu saja apabila melaksanakan korupsi, banyak orang atau pihak yang diikut sertakan di dalamnya. Di dalam hukum pidana dan di dalam materi hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Ibu Heni juga sudah sempat dijelaskan mengenai penyertaan itu sendiri. Penyertaan ini apa sih misalkan untuk artinya sendiri? Penyertaan ini dapat saya sebutkan adalah partisipasinya atau ikut sertanya, turut sertanya seseorang, satu orang atau lebih dalam membantu menyempurnakan suatu tindak pidana. Seperti itu. Dalam jurnal ini yang dibahas mengenai tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan suatu penyertaan. Mungkin di sini juga ada pengertian mengenai penyertaan itu sendiri. Ada siapa saja sih di penyertaan ini? Penyertaan ini yang pertama ada pembuat atau dader, itu diatur dalam pasal 55. Siapa saja? Yang pertama itu ada pelaku, tentu saja. Yang kedua ada yang menyuruh melakukan. Terus selanjutnya ada yang turut serta melakukan. Dan yang keempat ada penganjur. Seperti itu. Yang selanjutnya juga di sini ada pembantuan. Yang tadi pembuat, dan yang satu lagi ini pembantuan. Jadi pembantuan ini seperti orang yang membuka akses atau pemberi informasi dan juga melancarkan atau membuka jalan bagi para pembuat ini untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tentunya dengan ketentuan ya dari kondisi kejiwaan dan lain-lainnya. Maka dari itu, dalam kasus tindak pidana korupsi juga di sini dapat kita ambil ya bahwa ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Jadi penyertaan ini juga telah diatur di KUHP pasal 55 dan pasal 56 untuk pasal 55 untuk para pembuat dan juga pasal 56 untuk pembantu, yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan satu tindak pidana, atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Seperti itu. Mungkin review materi di jurnal ini saya cukupkan sekian, hanya rangkuman singkat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.